Aku terkejut selama ini suamiku sembunyikan identitasnya dari aku. Ternyata suamiku adalah seorang CEO di salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dinda adalah seorang wanita mandiri yang bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan menengah di Jakarta. Usianya sudah menginjak 28 tahun. Dan ia lebih fokus pada pekerjaannya dibandingkan memikirkan pernikahan. Bukan karena tak ingin menikah, tetapi ia belum menemukan pria yang benar-benar tulus mencintainya. Bukan hanya karena pekerjaannya atau penampilannya. Sehari-hari, Dinda hidup sederhana. Ia tinggal di kos kecil di daerah Jakarta Selatan. Berangkat kerja dengan transportasi umum. Dan lebih suka makan di warung kaki lima daripada restoran mewah. Baginya, kebahagiaan bukan soal kekayaan, tetapi ketenangan hidup. Suatu sore, setelah hari yang melelahkan di kantor, Dinda singgah di sebuah kedai kopi kecil dekat kantornya. Ia memang sering ke sana, bukan hanya karena kopi yang enak, tapi juga karena suasananya yang nyaman dan harga yang bersahabat. Saat ia sibuk dengan laptopnya, seseorang duduk di meja sebelahnya. Seorang pemuda sederhana dengan kemeja polos dan celana jeans. Membawa segelas kopi hitam, Dinda melirik sekilas, dan tanpa sengaja mereka bertatapan. Sering ke sini? Tanya pria itu dengan senyum ramah. Dinda mengangguk, sedikit heran kenapa pria ini tiba-tiba mengajaknya bicara. Iya, hampir tiap minggu. Kopinya enak, jawab Dinda singkat. Aku baru pertama kali ke sini, rekomendasi temanku. Namaku Reno, kata pria itu sambil mengulurkan tangan. Dinda menjabat tangannya singkat. Dinda, percakapan yang awalnya hanya basa-basi berubah menjadi obrolan yang menyenangkan. Reno ternyata orang yang humoris, tetapi tidak berlebihan. Ia bercerita tentang kesukaannya pada kopi, hobinya yang sederhana, dan pandangannya tentang hidup. Dinda merasa nyaman berbicara dengannya, seperti bukan pertama kali bertemu. Setelah pertemuan itu, Dinda dan Reno mulai sering bertemu. Mereka saling menghubungi, berbagi cerita, dan menemukan banyak kesamaan. Reno tidak pernah terlihat seperti pria kaya atau punya jabatan tinggi. Ia tampak seperti pria biasa, sederhana, tapi penuh perhatian. Yang membuat Dinda tertarik bukanlah hartanya, melainkan cara Reno menghargai hal-hal kecil. Ia tidak gengsi makan di warung kaki lima, tidak malu naik transportasi umum, dan selalu bersikap sopan kepada siapapun. Hati Dinda mulai goyah. Apakah mungkin, di antara kesederhanaan ini, ia menemukan seseorang yang benar-benar tulus? Hari-hari berlalu, dan hubungan Dinda serta Reno semakin dekat. Mereka sering bertemu di kedai kopi favorit mereka, berjalan-jalan di taman kota, atau sekadar berbincang di pinggir jalan sambil menikmati angin malam. Dinda merasa nyaman dengan Reno, tidak ada kesan pamer atau ambisi berlebihan dalam dirinya. Reno selalu menjadi pendengar yang baik dan bisa membuatnya tertawa dengan lelucon sederhana. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Reno mengajak Dinda ke tempat favoritnya di atas bukit kecil di pinggiran kota. Dari sana, mereka bisa melihat kelap-kelip lampu Jakarta dari kejauhan. Dinda, kata Reno, suaranya tenang tapi serius, aku suka sama kamu. Bukan cuma sebagai teman, tapi lebih dari itu. Dinda terdiam. Ia sudah lama merasakan hal yang sama. Tapi mendengar Reno mengatakannya langsung membuat jantungnya berdebar. Aku juga suka kamu, Ren, jawab Dinda akhirnya dengan senyum malu-malu. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Meski mereka saling mencintai, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Reno tidak pernah banyak bicara tentang pekerjaannya. Ia hanya bilang bahwa ia bekerja serabutan, kadang sebagai konsultan kecil-kecilan, kadang membantu bisnis temannya. Orang-orang di sekitar Dinda mulai mempertanyakan hubungan mereka. Kamu serius sama dia? Pekerjaannya nggak jelas, kata salah satu teman Dinda. Apa dia bisa menafkahi kamu nanti? Tambah yang lain. Dinda mencoba tidak peduli, tapi sedikit banyak ia mulai bertanya-tanya. Reno memang pria baik. Tapi apakah mereka bisa menjalani hidup bersama dalam kondisi seperti ini? Ketika Dinda memperkenalkan Reno kepada orang tuanya, reaksi mereka tidak seperti yang ia harapkan. Ayah nggak yakin dia bisa membahagiakan kamu, Dinda,
kata ayahnya. Apa pekerjaannya tetap, penghasilannya cukup. Ibu cuma ingin kamu hidup nyaman, nak, tambah ibunya. Dinda berusaha meyakinkan mereka bahwa Reno adalah pria baik, tapi keluarganya masih ragu. Reno sendiri tetap tenang, tidak tersinggung, dan berkata, aku akan buktikan kalau aku bisa menjaga Dinda. Namun, Dinda tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang. Ia hanya tidak menyadari bahwa ada rahasia besar yang belum ia ketahui tentang Reno. Meskipun sempat mendapat tentangan dari keluarganya, Dinda tetap percaya pada Reno. Setelah melalui banyak perdebatan, orang tua Dinda akhirnya luluh melihat kesungguhan Reno. Kalau kamu yakin dia yang terbaik, ayah dan ibu akan merestui, kata ayahnya dengan nada pasrah. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di sebuah rumah makan kecil. Hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar. Hanya kebahagiaan yang tulus dari dua orang yang saling mencintai. Dinda mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Reno hanya memakai kemeja putih dengan setelan jas abu-abu yang tidak mencolok. Tapi senyum mereka lebih berharga dari segala kemewahan yang ada. Yang penting bukan seberapa mewah pernikahan kita, tapi bagaimana kita menjalani hidup setelahnya. Bisik Reno di telinga Dinda saat mereka duduk berdampingan di pelaminan kecil. Dinda mengangguk. Ia merasa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dinda tetap bekerja di kantornya. Sementara Reno mengatakan bahwa ia masih menjalankan pekerjaannya yang selama ini Dinda anggap serabutan. Namun, tidak ada yang berubah dari Reno. Ia tetap pria yang sederhana, yang lebih suka makan di warung kecil daripada restoran mewah, yang lebih suka naik transportasi umum daripada mengendarai mobil mahal. Aku nggak butuh kehidupan mewah, asal kita bahagia, kata Dinda suatu malam saat mereka makan malam di rumah. Reno tersenyum, tapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu hari, Dinda diminta atasannya untuk menghadiri sebuah acara besar di Hotel Bintang 5. Acara itu adalah pertemuan antara beberapa perusahaan besar, dan Dinda hadir sebagai bagian dari tim administrasi. Saat sedang berdiri di sudut ruangan, menunggu acara dimulai, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang sangat ia kenal, Reno. Tapi bukan sebagai tamu biasa. Ia berdiri di atas panggung, mengenakan setelan jas mahal, dikelilingi oleh orang-orang penting. Ladies and gentlemen, please welcome our CEO, Reno Pratama. Dinda tertegun, napasnya tercekat. Reno, CEO, JT selama ini, suaminya bukan pria sederhana yang bekerja serabutan, tapi seorang pemilik perusahaan besar. Hatinya bergetar. Ia merasa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan Reno darinya. Tapi mengapa? Dinda masih berdiri terpaku di sudut ruangan, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Reno suaminya, yang selama ini ia kenal sebagai pria sederhana ternyata adalah seorang CEO dari perusahaan besar. Acara itu berlanjut dengan Reno memberikan pidato singkat. Suaranya tenang dan penuh wibawa, sangat berbeda dari cara bicaranya yang santai saat bersama Dinda. Setelah pidato selesai, ia turun dari panggung dan mulai berinteraksi dengan para tamu penting. Dinda segera keluar dari ruangan, merasa dadanya sesak. Ia butuh udara, ia butuh jawaban. Beberapa menit kemudian, Reno menyusulnya keluar. Wajahnya sedikit tegang, tapi masih ada senyum khasnya. Kamu kaget, ya? Tanya Reno pelan. Dinda menatapnya tajam. Kamu selama ini bohong sama aku. Ren, kenapa kamu gak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Reno menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku gak pernah bohong. Din, aku cuma gak cerita. Itu sama saja. Suara Dinda meninggi. Reno menatapnya dengan penuh kesungguhan. Aku ingin seseorang yang mencintaiku karena aku, bukan karena jabatanku atau kekayaanku. Aku sudah terlalu sering bertemu orang yang mendekat hanya karena nama besar dan hartaku. Dinda terdiam. Ia bisa memahami alasan Reno, tapi tetap saja, hatinya terasa sakit. Kenapa kamu gak bilang setelah kita menikah? Aku istrimu. Ren, suaranya mulai bergetar. Aku takut kamu melihatku berbeda. Reno menjawab jujur, aku takut kamu jatuh canggung
atau merasa terbebani. Aku ingin kita tetap hidup sederhana, seperti yang selalu kamu inginkan. Dinda mengalihkan pandangannya, perasaannya bercampur aduk marah, kecewa, tapi juga tersentuh. Reno menyembunyikan kebenaran bukan untuk menyakitinya, tapi karena ia ingin hubungan mereka didasarkan pada cinta yang tulus. Malam itu, Dinda sulit tidur. Ia memikirkan semua yang terjadi. Apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa suaminya bukan pria biasa seperti yang ia kira? Ia mencintai Reno karena kesederhanaannya. Tapi sekarang ia tahu bahwa kesederhanaan itu adalah pilihan, bukan keadaan. Keesokan paginya, Reno duduk di meja makan, menunggunya dengan wajah penuh harapan. Aku nggak akan memaksamu untuk menerima semua ini, Din, katanya lembut. Kalau kamu merasa aku bukan lagi pria yang sama yang kamu cintai, aku akan mengerti. Dinda menarik napas dalam. Ia menatap suaminya, pria yang selama ini ia kenal bukan karena harta atau status, tapi karena hatinya yang baik dan tulus. Aku menikahi kamu, bukan perusahaanmu, kata Dinda akhirnya. Tapi aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan ini. Reno tersenyum lega. Aku akan menunggumu, dan aku tetap Reno yang kamu kenal, apapun yang terjadi. Dinda mengangguk. Cintanya tetap ada, tapi kini ia harus belajar menerima kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah kebenaran terungkap, hidup Dinda berubah drastis. Ia tidak lagi hanya istri seorang pria sederhana, tetapi istri seorang CEO perusahaan besar. Reno berusaha tetap hidup seperti biasa, tetapi dunia di sekeliling mereka mulai berubah. Orang-orang di kantor mulai memandang Dinda berbeda setelah mengetahui identitas suaminya. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik, sementara yang lain mendadak bersikap lebih ramah dari biasanya. Kamu beruntung banget, Din, ternyata suamimu bukan orang sembarangan, kata salah satu rekan kerjanya. Dinda hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya ia merasa tidak nyaman. Apakah semua orang mulai melihatnya hanya sebagai istri seorang bos besar, bukan sebagai dirinya sendiri? Di sisi lain, Reno juga mulai sibuk dengan pekerjaannya. Pertemuan dengan klien, perjalanan bisnis, dan rapat-rapat penting membuatnya sering pulang larut malam. Dinda mencoba memahami, tetapi kadang ia merasa kesepian. Kita dulu selalu punya waktu buat ngobrol tiap malam, kata Dinda saat Reno pulang larut untuk kesekian kalinya. Reno menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku tahu, Din, aku berusaha menyeimbangkan semuanya, tapi tanggung jawabku di perusahaan juga besar. Dinda mengangguk, mencoba mengerti, tapi di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah cintanya cukup kuat untuk bertahan di dunia yang kini terasa begitu berbeda? Tidak hanya di tempat kerja, keluarga Dinda pun mulai bersikap berbeda. Kamu sekarang harus lebih memperhatikan penampilanmu, Dinda. Jangan terlalu sederhana, kata ibunya. Kapan kalian mau pindah ke rumah yang lebih besar? Masa istri CEO tinggal di rumah kontrakan kecil? Tanya salah satu saudara Dinda. Dinda mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Ia mencintai kesederhanaan yang dulu mereka miliki, tetapi kini semua orang mengharapkan sesuatu yang lebih dari dirinya. Di sisi lain, Reno tetap tenang dan tidak pernah memaksanya berubah. Aku mencintai kamu apa adanya. Din, aku nggak butuh kamu berubah jadi seseorang yang bukan diri kamu. Tapi apakah dunia akan membiarkan mereka tetap hidup seperti ini? Suatu hari, seorang wanita bernama Karen datang ke kantor Reno. Ia adalah salah satu rekan bisnis perusahaan. Cantik, elegan, dan tampak sangat akrab dengan Reno. Dinda melihat mereka berbicara dari kejauhan dan hatinya mulai dipenuhi rasa ragu. Apakah Reno akan tetap mencintainya meskipun ia bukan wanita yang glamor seperti Karen? Saat malam tiba, Dinda mengutarakan kegelisahannya kepada Reno. Ren, kamu yakin aku cukup untukmu? Dunia kamu begitu berbeda sekarang. Reno menggenggam tangan Dinda erat. Dinda, aku menikahi kamu bukan karena status atau penampilan. Aku mencintai kamu karena kamu adalah kamu. Dinda menatap mata suaminya, mencari kejujuran di dalamnya. Ia sadar bahwa cinta mereka diuji, tetapi ia juga tahu bahwa cinta sejati bukan tentang dunia luar melainkan tentang mereka berdua, bersama-sama melewati segala rintangan. Dan di malam itu,
Dinda akhirnya mengambil keputusan. Ia akan tetap berdiri di sisi Reno, apapun yang terjadi. Setelah berbagai rintangan, Dinda akhirnya mantap dengan keputusannya. Ia mencintai Reno bukan karena status atau hartanya, tapi karena pria itu sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa hidup mereka telah berubah, dan ia harus menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Dinda mulai belajar memahami dunia Reno, bukan untuk mengubah dirinya, tapi agar ia bisa berdiri di sisinya dengan lebih kuat. Ia menghadiri beberapa acara bisnis Reno, mengenal lebih banyak orang dari lingkaran suaminya, tetapi tetap menjaga kesederhanaannya. Suatu malam, setelah menghadiri gala dinner perusahaan, Reno memegang tangan Dinda dan berbisik, "Terima kasih sudah tetap jati kamu." Dinda tersenyum. Ia tahu, meskipun hidup mereka kini lebih mewah dari sebelumnya, cinta mereka tetap sama tulus dan sederhana. Sebagai CEO, Reno punya segalanya: kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Tapi satu hal yang ia syukuri lebih dari segalanya adalah Dinda. Di tengah kesibukannya, ia selalu menyempatkan waktu untuk istrinya. Setiap minggu, mereka masih pergi ke kedai kopi kecil tempat mereka pertama bertemu. Reno tetap menikmati makan di warung pinggir jalan, dan Dinda pun sesekali menemani Reno dalam perjalanannya sebagai pengusaha. Mereka saling melengkapi. Reno memberikan Dinda kenyamanan, sementara Dinda mengajarkan Reno untuk tetap rendah hati dan menghargai kesederhanaan. Suatu hari, saat mereka duduk di balkon rumah mereka yang kini lebih besar, Dinda bertanya, "Ren, kalau dulu aku tahu kamu CLOK, apa kamu pikir aku tetap akan jatuh cinta padamu?" Reno tersenyum dan menatap istrinya penuh cinta. "Aku yakin iya, karena kamu mencintai aku, bukan apa yang aku punya." Dinda tersenyum, memeluk suaminya erat. Itu adalah kebenaran yang tak bisa disangkal. Meski kini hidup mereka lebih mapan, Dinda dan Reno tetap hidup dengan prinsip yang sama: kesederhanaan, kebersamaan, dan cinta yang tulus. Mereka tidak membutuhkan pesta mewah untuk bahagia. Cukup dengan menikmati secangkir kopi bersama di pagi hari, berjalan di taman sore hari, atau sekadar berbincang santai sebelum tidur. Pada akhirnya, Dinda menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi seberapa tulus cinta yang mereka bagi. Dan di tengah dunia yang penuh kemewahan, mereka tetap menjadi dua hati yang sederhana, saling mencintai tanpa syarat.